Breaking news, Lionel Messi kini resmi membeli klub divisi 3 Spanyol yaitu UE Cornellà. Klub tersebut kini 100% dimiliki oleh Messi. Langkah serius La Pulga memperluas pengaruhnya di dunia sepak bola. Sekarang bukan lagi sekedar sebagai pemain tetapi juga sebagai pemilik klub. Kini Leo Messi mencatat sudah memiliki 4 klub berbeda dan salah satunya yang pertama ada Inter Miami sebagai CEO owner ya. Yang kedua ada Leones de Rosario, yang ketiga ada Deportivo LSM dan yang terbaru yang keempat yaitu UE Cornellà. Namun, Association dari Football Argentino masih bersikeras melarang masuknya sistem SAD atau Sociedades Anónimas Deportivas untuk klub-klub lainnya. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi ini ada kabar dari Lionel Messi ya, karena Lionel Messi ini sedang gencar-gencarnya membeli klub sepak bola, dan kali ini yang dibeli adalah klub divisi ketiga Spanyol yaitu UE Cornellà. Dan UE Cornellà sendiri ada alasan Lionel Messi membeli UE Cornellà. Kenapa membelinya kok klub divisi 3 ya, klub kecil gitu kan, kenapa enggak membeli klub yang sudah besar yang ada di La Liga atau divisi pertamanya gitu kan. Tetapi ada fakta menarik, UE Cornellà sendiri banyak melahirkan talenta-talenta besar ya, seperti nama-nama Jordi Alba juga berlahir dari UE Cornellà. Dan letaknya itu deket banget dari Camp Nou ya, deket banget dari markas Barcelona, di mana UE Cornellà ini tempat potensi-potensi muda itu berasal gitu kan. Jadi tempat kayak talent scouting, pembinaan akademi pemain muda itu ada di UE Cornellà. Jadi mungkin Messi itu ingin membeli tempat di mana dia bisa mengembangkan potensi-potensi muda ya, yang kemudian bisa diorbitkan ke Liga 2, ke Liga 1-nya gitu kan. Jadi ibaratnya tidak hanya membeli sebuah klub tetapi juga membeli potensi ya dari klub itu sendiri. Seperti yang kita tahu, kenapa membelinya klub-klub kecil, karena memang ya secara market value ya itu kan masih relatif lebih murah. Justru ini S3 bisnisnya Lionel Messi dan juga keluarga ya. Karena seperti yang kita tahu, dalam dunia bisnis itu ya lebih baik kita beli klub yang sedang berada di harga murah, kita kembangkan, apalagi Messi punya pengaruh nama besar ya, di mana dia bisa membangun klub dengan cepat gitu kan. Baik itu reputasinya, baik itu dari performa klubnya sendiri yang nanti akan ikut naik juga. Seperti yang kita tahu yang terjadi di Inter Miami ya. Sebelum Messi datang, Inter Miami itu ya klub paling bawah klasemen gitu kan ibaratnya ya. Untung saja MLS nggak ada degradasi ya, tetapi ya langganan papan bawah klasemen. Tetapi ketika Lionel Messi masuk, kita bisa melihat bahkan ya efek cuan dari kehadiran Lionel Messi, penjualan tiket meningkat, stadion penuh, bahkan harga tiket di Inter Miami sendiri itu kan berkali-kali lipat ya, sampai 4 kali lipat harganya naik karena antusiasme dari supporter ingin melihat Lionel Messi, sehingga dengan cuan itu bisa membangun markas baru ya untuk Inter Miami. Ini menjadi bukti pengaruh Lionel Messi kepada Inter Miami, kepada klub yang dia bela, apalagi ya Messi memiliki saham juga ya di Inter Miami ya. Dan mungkin bisa kita lihat untuk klub-klub lainnya seperti Leones de Rosario, itu klub di ini ya, di Liga Argentina ya. Ada juga Deportivo LSM yang dimiliki bersama Luis Suarez, itu juga ada di Uruguay ya, di negaranya Suarez. Dan UE Cornellà ada di Spanyol. Jadi 4 klub milik Messi itu berada di 4 negara yang berbeda. Apakah ini mungkin masih menjadi awal ya, karena bisa jadi setelah ini Lionel Messi akan membeli klub-klub baik itu di Premier League lah, baik itu di Serie A maupun ada di Bundesliga dan di liga-liga yang lainnya, kita patut tunggu juga. Tetapi inilah hebatnya Lionel Messi, mungkin ketika Lionel Messi sudah pensiun sebagai pesepak bola, namanya akan terus digaungkan karena memang ya sebagai pemilik dari klub ya. Apalagi nanti anak-anak dari Messi juga kan akan debut profesional sebagai pemain gitu kan. Jadi ini kabar yang sangat baik, ini kejeniusan Lionel Messi.
untuk membangun kerajaan bisnisnya sebagai pemilik sebuah klub sepak bola. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang S3 bisnisnya Messi dan juga keluarganya? Ini Messi itu belum pensiun tetapi gebrakannya udah di mana-mana ya. Seperti yang kita tahu, sahabat sejati dari Messi sendiri yaitu Cristiano Ronaldo kan kemarin sudah membeli UD Almeria ya. Di mana itu juga kan ada di divisi 2 Liga Spanyol kalau nggak salah, atau di divisi 3 ya. Jangan-jangan nanti UE Cornella akan bertemu dengan UD Almeria, yaitu ini apa ya, derby rivalitas Messi dan Ronaldo akan nyambung sebagai owner klub anjir, bukan hanya sebagai pemain bola ya. Ini kan benar-benar karir jangka panjang banget ya. So, gimana menurut kalian nih dengan gebrakan Lionel Messi membeli klub UE Cornella ini? Apakah ini langkah yang baik atau gimana? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Kabar baru dari Vinicius Junior. Ini ada breaking news juga ya. Tidak ada satupun klub di Eropa yang berminat kepada Vinicius Junior. Agen Vini telah melakukan segalanya agar mendapatkan tawaran untuk Vini. Bahkan Chelsea pun tidak tertarik. Nah, ini ada situasi. Sebelumnya kita jelaskan dulu. Jadi di sini adalah Vinicius beserta agennya itu ingin memperbarui kontrak Real Madrid dengan kenaikan gaji yang signifikan ya. Tetapi dari pihak Madridnya sendiri tidak terlalu merespon, lebih ke cuek-cuek aja gitu kan. Nah, akhirnya untuk meningkatkan market value atau meningkatkan daya jual ya, untuk bisa menawarkan kenaikan gaji, akhirnya agen dari Vinicius Junior itu menawarkan Vinicius dengan harapan jika banyak klub yang tertarik dengan Vinicius Junior itu akan menjadi pertimbangan dari sisi manajemen Real Madrid untuk bisa menaikkan gaji Vini sesuai keinginan dalam perpanjangan kontraknya tersebut. Namun naas ya, ternyata ekspektasi itu berbanding terbalik karena ternyata tidak ada satupun klub di Eropa yang menginginkan Vinicius, di mana sebelumnya besar kemungkinan itu Chelsea yang ingin mendatangkan Vinicius, tetapi Chelsea juga ternyata menolak mentah-mentah ya tawaran gitu kan, proposal yang diajukan agen Vinicius kepada Chelsea gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin jadi bahan ini ya, jadi bahan candaan, jadi bahan jokes ya. Dan ternyata ya Vinicius kalau nggak ada Real Madrid, kasihan banget dah gitu kan. Nah, menurut kalian gimana nih tentang Vinicius Junior ini? Memang ibaratnya nasib baiknya Vini itu tetap dipertahankan sama Real Madrid ya. Seperti yang kita tahu, banyak pengamat sepak bola, banyak dari kalangan fans juga itu mengkritik kenapa kok klub sebesar Real Madrid tidak bisa mendidik playernya gitu kan, karena secara attitude kita tahu sendiri kan attitude-nya dari Vinicius Junior itu seperti apa kan. Bahkan banyak cuplikan-cuplikan ketika dia dengan Joshua Kimmich, yang mempermainkan Joshua Kimmich dengan bola, membuang waktu, playing victim. Apalagi seperti yang kita lihat kemarin di pertandingan melawan Bayern Munchen, ada konflik juga dengan Jude Bellingham. Jadi secara ego Vinicius itu ya susah banget untuk dikendalikan ya. Mungkin yang bisa mengendalikan ego Vini itu abang-abangan Madrid dulu ya, sama seperti kayak Luka Modric, kayak Toni Kroos gitu kan. Nah, setelah abang-abangan ini udah nggak ada, apalagi sekarang Vinicius sudah menjadi senior ya di skuad Real Madrid sendiri, jadi egonya semakin tidak terbendung gitu kan. Nah, masalahnya jika Real Madrid ingin mempertahankan Vinicius, kalau menurut gue ya, kalau gue sebagai Vinicius ya, ya lebih baik masih bersyukur lah kalau Real Madrid masih mempertahankan dia, karena Real Madrid sendiri kan sedang cuci gudang ya. Banyak sekali nama-nama yang akan keluar dari Real Madrid mengingat performa mereka itu kurang perform. Nah, kalau dari sisi Vinicius juga, dari catatan assist dan juga gol itu nggak terlalu mentereng ya untuk sekelas pemain yang bermain di Real Madrid, tetapi tetap dipertahankan. Ini sebuah bukti kepercayaan dari Florentino Perez kepada anak tercintanya ya, yaitu Vinicius, untuk tetap masuk di dalam skuad. Nah, pertanyaannya, jika harus keluar ya mungkin ke Liga Arab. Kalau menurut gue sendiri ya, tawaran dari Liga Arab untuk Vinicius kan ya banyak banget. Tetapi kalau Vinicius memutuskan untuk hengkang ke Liga Arab ya, itu berarti secara karir udah berakhir ya. Berarti Vinicius mengakhiri karirnya di Eropa itu ya tanpa Ballon d'Or gitu kan.
Ini sangat disayangkan banget. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana nih tentang posisi Vinicius Junior sekarang? Apakah dia harus lebih humble lagi dan bisa stay di Real Madrid, membuktikan dengan performa yang lebih gacor lagi, memberikan trofi lagi untuk ke Real Madrid, atau demi harga diri Vinicius menerima tawaran dari Arab Saudi? Mengingat kalau tawarannya datang sekarang dengan performa Vinicius yang masih oke gitu kan, nilai atau nominalnya otomatis masih fantastis ya. Berbeda kalau nanti nunggu 1 atau 2 tahun yang akan datang, itu mungkin tawaran nilainya ya semakin menurun juga mengikuti performa dari Vinicius Junior itu sendiri kan. Nah, gimana nih menurut kalian tentang situasi Vinicius di Real Madrid? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Perjalanan karir manajerial Frank Lampard. Let's go guys. Ini kita akan bahas ya perjalanan Frank Lampard bukan sebagai pemain tetapi sebagai pelatih. Yang pertama, bersama Derby County berhasil membawa tim mencapai final playoff championship. Yang kedua, bersama Chelsea mengamankan posisi 4 besar Premier League dan menembus final FA Cup. Yang ketiga, bersama Everton sukses menyelamatkan tim dari ancaman degradasi. Lalu yang keempat, yang terbaru bersama Coventry City membawa klub promosi ke Premier League. Perjalanan yang penuh tantangan tapi juga menunjukkan kapasitas Lampard dalam berbagai situasi yang berbeda. Nah, setelah kita sebutkan ibaratnya CV dari Frank Lampard menangani 4 klub yang berbeda, gimana nih keputusan atau penilaian kalian? Kalau menurut gue ini keren banget karena Frank Lampard itu dia masih tetap try hard di jalur kepelatihannya, tidak menyerah. Meskipun ya sempat terlunda-lunda di Chelsea, itu pun kalau kita telusuri lebih dalam lagi, catatan bersama Chelsea itu bisa dibilang sangat baik ya, karena bisa stay di 4 klasemen IPL dan juga bisa membawa Chelsea nembus ke final FA Cup. Itu ya catatan yang sangat bagus ya, apalagi kalau di-compare dengan situasi Chelsea yang sekarang itu kan. Tetapi memang kalau untuk melatih klub besar apalagi sebesar Chelsea, meskipun Frank Lampard sendiri adalah legend klub ya, tetapi ya ekspektasinya adalah juara ya. Tidak ada alasan stay di 4 besar itu bagus ya. Karena ya kalau melatih klub besar ya mau tidak mau garansinya harus trofi dong. Nah, kita lanjut lagi ke Everton ya. Ini masih teruji mental dari Frank Lampard setelah didepak oleh Chelsea, tetapi masih tetap melatih di EPL dan membawa Everton bertahan dari zona degradasi. Ini juga kan secara kepelatihannya ada impact besarnya kan dari Frank Lampard. Nah, yang paling keren itu yang terakhir guys, ketika Frank Lampard itu melatih klub Coventry City. Coventry itu ada di divisi 2 ya, divisi 2 Liga Inggris, ada di Championship, dan akhirnya membawa Coventry City berhasil promosi ke IPL musim depannya. Ini penantian, fun fact-nya, ini penantian panjang. 25 tahun Coventry City itu tidak pernah lagi pentas di IPL dan akhirnya bisa comeback ke IPL setelah ditangani oleh Frank Lampard. Ini sebuah catatan yang impresif secara CV. Ini mungkin awal dari perjalanan yang baru Frank Lampard sebagai pelatih ya. Ya harapannya bisa stay agak lama di Coventry City, minimal ya musim depan lah bisa berbicara banyak atau enggak di IPL. Nah, kalau karirnya masih bagus ya semoga saja bisa mendapatkan kepercayaan untuk melatih tim yang lebih besar ya di Big Six atau yang lainnya gitu kan. Seperti halnya Vincent Kompany ya yang mendapatkan kepercayaan dari Bayern Munchen karena memang untuk potensi kepelatihannya ya ada bakat gitu kan, ada potensi besar. Ya semoga saja Frank Lampard juga bisa sukses kembali ya mencapai level tertinggi sebagai pelatih. Karena seperti yang kita tahu banyak pelatih yang banyak pemain hebat menjadi pelatih dan akhirnya menyerah ya, seperti salah satunya adalah kegagalan Thierry Henry menangani AS Monaco, langsung udah bubar nggak jadi pelatih lagi. Ada Wayne Rooney bergonta-ganti klub tetapi akhirnya menyerah juga, mundur sebagai pelatih, dan masih banyak nama-nama pelatih yang gagal lainnya ya. Tapi untuk Frank Lampard namanya tetap digaungkan sebagai pelatih bahkan sampai ada di divisi Championship, comeback kembali ke IPL. Ini keren banget sih. Nah, gimana menurut kalian tentang perjalanan karir kepelatihan Frank Lampard ini guys? Coba dong drop
pujian kalian terhadap prestasi Frank Lampard di kolom komentar.